Part 30. Rahasia besar. Ratu sangat yakin untuk tidak melanjutkan pernikahannya dengan Revan. Ia mencoba belajar ikhlas, melepas laki-laki itu kembali kepada masa lalu yang sangat didambakan sejak dulu. Dirinya telah gagal memenangkan hati ayah dari anaknya. Pernikahan yang baru seumur jagung akhirnya kandas karena orang ketiga. Ratu harus siap menghadapi kenyataan yang ada di depan mata. Ia masih merasa sesak dan sakit menyaksikan Revan yang sangat perhatian kepada Lani. Ratu berpikir bahwa pengakuan cinta yang Revan ucapkan selama ini hanya di mulut saja. Terbukti dari sikap laki-laki itu yang tidak berusaha menghentikan langkahnya. Revan tetap memilih bertahan di rumah sakit untuk wanita impiannya. Untuk saat ini, hanya wajah Andra yang mampu membuat Ratu tetap kuat dan bersemangat. Anaknya merupakan sumber kekuatan yang telah dikirimkan oleh Sang Pencipta untuk mengisi hari-harinya. Ratu akhirnya tiba di rumah yang telah menciptakan banyak kenangan untuk dirinya. Istana milik ayah dan ibunya menjadi saksi atas apa yang telah ia jalani sejak lahir. Di sini, Ratu mendapatkan kebahagiaan yang ia inginkan. Ratu langsung berlari memeluk ibunya di ruang keluarga. Air matanya masih tetap jatuh dan enggan untuk berhenti. Setelah melepas pelukan, ia mencium buah hatinya yang sedang tertidur. Sementara Bu Bella tampak sangat bingung. "Kamu kenapa sayang?" tanya Bu Bella ingin tahu. "Ratu harus berpisah dari Mas Revan, Mah." Ratu masih dengan isak tangis. "Ada apa sebenarnya? Kenapa kamu nangis seperti ini?" "Dia jahat, Mah. Dia lebih memilih wanita lain daripada anak dan istri." "Maksudnya apa sayang?" Bu Bella membelai rambut putrinya. "Ratu udah tahu apa alasan Mas Revan tidak menemui Ratu dan Andra selama seminggu ini. Ada apa dengan Revan? Dia merawat wanita masa lalunya yang sedang sakit." "Apa?" Bu Bella terkejut mendengar penjelasan putrinya. "Iya, Mah. Ratu akhirnya meminta cerai dari dia. Ratu udah gak kuat, Mah. Ratu capek menjalani hubungan seperti ini." "Kamu yang sabar ya sayang." Bu Bella mencium kepala anaknya. "Ratu akan tetap kuat dan semangat untuk Andra, Mah. Sekarang harapan Ratu hanya Andra. Mama dan Papa secepatnya akan membicarakan ini dengan orang tua Revan. Kamu jangan larut dalam kesedihan. Mungkin dia bukan suami terbaik untukmu." "Iya, Mah. Ratu harus tetap tegar menghadapi semua ini." "Mama gak habis pikir. Ternyata Revan tega berbuat seperti itu. Dia tidak berusaha memanfaatkan kesempatan kedua yang Mama berikan. Justru perbuatannya semakin sulit diterima akal dan pikiran. Dia tidak berniat untuk memperbaiki hubungan kami, Mah. Sekarang, pilihan ada di tangan kamu. Ikuti kata hatimu. Semoga pilihanmu yang terbaik." Bu Bella menggenggam jemari putrinya. Ratu telah memantapkan hati untuk tetap berpisah dengan Revan. Ia ingin menjalani hidup tanpa penderitaan seperti yang ia rasakan selama ini. Dirinya sudah pasrah untuk mengakhiri pernikahan bersama suaminya. Di sini, Ratu sangat yakin untuk segera berpisah. Sementara Revan kini meratapi keadaan pahit setelah mendengar permintaan ibu dari anaknya untuk bercerai. Ia sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Di satu sisi, ia tidak ingin berpisah dengan istri yang sangat ia cintai. Namun di sisi lain, ia juga tidak tega menyakiti perasaan Lani yang sedang sakit keras. Sekarang, Revan merasa dihadapkan pada dua pilihan yang sulit untuk ditentukan. Ia tidak menyadari bahwa seharusnya dirinya lebih mengutamakan keluarga yang sangat membutuhkannya. Namun, semua itu tidak ia lakukan. Tetapi justru kembali memasuki ruangan tempat Lani dirawat. "Jangan tinggalin aku, Van." Lani ketakutan setelah mengetahui Revan menemui Ratu. "Iya, aku janji gak akan ninggalin kamu." Revan menggenggam jemari wanita itu. "Hidupku tinggal sebentar lagi. Aku ingin menghabiskannya bersamamu." "Itu pasti. Sekarang kamu juga istriku, walaupun kita hanya melakukan nikah siri. Terima kasih karena akhirnya kamu bersedia menjadi suamiku. Sekarang kamu jangan banyak mikir dulu. Kamu istirahat ya. Aku di sini jagain kamu."
Beberapa hari yang lalu, Revan telah resmi menikahi Lani secara siri. Ia melakukan itu untuk memenuhi permintaan terakhir wanita masa lalunya itu. Lani divonis mengidap penyakit kanker otak stadium 4. Sesuai dengan perkiraan medis, hidupnya tidak akan lama lagi. Kala itu, Revan terkejut ketika nomor kontak Lani kembali menghubunginya hingga membuat Ratu kecewa. Ia berusaha untuk tidak menjawab panggilan tersebut. Namun, setelah keesokan hari, Lani kembali menghubungi Revan. Laki-laki itu sangat terkejut karena yang berbicara bukan sang mantan kekasih, tetapi ibunya. "Van, tolongin tante. Hanya kamu yang bisa bantu tante saat ini." Permintaan ibu Lani membuat Revan bingung. "Ada apa dengan Lani, tante?" tanya Revan. "Lani sakit keras, Van. Waktunya tidak lama lagi. Tante mohon sekarang kamu jumpain tante." "Baik, tante. Share lokasinya. Revan akan segera ke sana." "Terima kasih, Van." "Sama-sama, tante." Revan mengaku sangat mencintai Ratu. Tetapi mendengar Lani sakit, ia juga langsung panik. Dirinya belum mampu mengusir bayang-bayang masa lalu dari pikirannya. Ia masih menunjukkan rasa peduli yang sangat besar terhadap wanita yang dulu menghiasi relung hatinya. Revan pun bertemu dengan Lani di rumah sakit. Ia bersedia memenuhi permintaan sang mantan kekasih agar menikahinya walaupun dalam waktu sebentar saja. "Aku ingin kamu jadi imamku, Van," pinta Lani saat itu. "Itu tidak mungkin, Lan. Kamu tahu kalau aku sudah punya istri dan anak." Awalnya, Revan tetap menolak permintaan Lani. "Ini permintaanku yang terakhir. Aku ingin menjadi istrimu di akhir sisa hidupku. Aku ingin menjalani hari-hari terakhirku bersamamu." Revan bingung mendengar permintaan yang Lani ajukan. Namun, ia akhirnya luluh setelah ibu Lani menjelaskan kembali kondisi putrinya. Revan akhirnya bersedia menjadikan Lani sebagai istri kedua tanpa sepengetahuan keluarga dan bahkan Ratu. Kesibukan yang terlalu fokus merawat Lani membuat Revan lupa kepada istri dan anak yang merindukannya, juga mengharapkan kehadiran dirinya. Seminggu lamanya, Revan mengabaikan tugas sebagai suami dan ayah untuk Ratu dan Andra. Revan berjanji pada diri sendiri akan segera menjelaskan semua yang terjadi kepada Ratu dan semua anggota keluarganya. Hari ini, ia ingin pulang untuk menemui wanita yang sangat ia cintai beserta buah hati mereka. Apa reaksi Ratu mendengar penjelasan Revan?